Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Dari Bukit Dinamika Umat, model sekolah bersih tanpa cleaning service. Terpanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, semoga senantiasa sehat walafiat, dipenuhi keberkahan dan kita mampu menjalankan ibadah ini dengan baik dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawanku sekalian, kali ini saya mengupas tulisan di Hikmah Republika berjudul Memaknai Keajaiban Ilahiyah. Ini dibuat 12 Maret. Dimuatnya ini 12 Maret 2021. Dan kawan-kawan yang ingin mendapatkan tulisan ini secara utuh bisa di-download di Hikmah Republika. Tulis nama saya atau judulnya, insya Allah keluar. Ayat dan hadisnya lengkap ada di sana. Tulisan ini memberikan sebuah dorongan kepada kita untuk memahami betapa penuh keajaibannya alam semesta ini. Kalau Allah Maha Penciptanya, yang sang penciptanya sudah pastilah tak mampu kita pikirkan dia. Makanya jangan pikirkan zatnya, tapi pikirkan ciptaannya. Karena hanya mampu kita memikirkan ciptaannya saja. Ada satu ayat dalam surah Yasin yang selalu kita baca diulang-ulang di akhirnya ini, di ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya ketetapannya lah apabila mana dia ingin membuat sesuatu, maka cukuplah ia berkata kun fayakun. Kun fayakun. Jadi lalu jadilah ia. Penciptaan alam semesta ini penuh dengan keajaiban. Apapun yang ada di alam semesta ini sungguh penuh dengan keajaiban. Tak mampu ilmu pengetahuan menjelaskannya. Dan ini luar biasa. Bagaimana pepohonan yang tumbuh beragam macam jenisnya, dengan karakternya yang luar biasa. Para peneliti luar biasa meneliti ini. Begitu juga binatang-binatang, sampai yang terkecil semut-semut. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan an-namal. Dan dalam Al-Quran banyak sekali nama binatang disebutkan. Kenapa? Banyak sekali keajaiban. Ada lebah yang sampai hari ini tak pernah berhenti orang menelitinya, karena di dalamnya ada keajaiban. Dan yang lebih ajaib lagi adalah ketika Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Tak punya ayah, tak punya ibu. Diciptakan dari tanah. Dan Allah sempurnakan penciptaannya, dan Allah tiupkan ruh kepadanya. Begitupun istrinya Hawa, diciptakan dari tulang rusuknya. Ini adalah keajaiban. Apakah berhenti keajaiban itu? Tidak. Keajaiban kembali terjadi di seluruh tahapan-tahapan kehidupan, dan hampir semua manusia dari zaman ke zaman menghadapi dan menemui keajaiban. Di zaman Nabi Zakaria pun menemui keajaiban ketika di usianya yang sudah lanjut dan istrinya mandul, tapi Allah karuniakan seorang putra bernama Yahya. Berhentikah keajaiban itu? Tidak. Keajaiban terus terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam, yang lahir tanpa ayah, hanya dengan seorang ibu. Dan dia bisa berbicara di waktu masa kecilnya, di waktu masa bayinya. Dari semua keajaiban yang ada di alam semesta jagat raya ini, sampai ke Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, itu juga adalah puncak keajaiban yang terjadi di alam semesta. Makanya Al-Quran dalam surah Ali Imran 191, itu ditutup ayatnya itu adalah setelah bicara penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Di ujungnya penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, semuanya ini ada keajaiban. Dan di ujung 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, taklah engkau menciptakan ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Maka betapa banyak para ilmuwan non-muslim yang masuk Islam setelah menemui keajaiban-keajaiban dalam penelitiannya. Kawan-kawan sekalian, lantas apa kaitannya dengan kita? Kita, saudara-saudara kita, para pejuang-pejuang, para ulama-ulama yang berjuang menapaki jalan-jalan mendaki, membangun lembaga pendidikan, membangun pesantren, berjuang dalam dakwah. Mereka pun menemui dan mengalami keajaiban itu. Itu artinya apa? Keajaiban akan selalu datang kalau kita menempuh jalan mendaki itu. Dan keajaiban bukan milik orang-orang yang selamanya disebut dengan soleh atau ulama. Kita pun yang sebenarnya bukan alim, bukan ulama, bukan orang soleh. Tapi selama kita mengikuti jalan-jalan mendaki,
Allah akan berikan keajaiban itu. Guru besar di UIN Bandung, guru kita, Profesor Mahmud, pernah menulis di Hikmah Republika. Dan catatan itu selalu terkenang di dalam pikiran saya. Mungkin ikhtiar kita hanya sejengkal. Mungkin ikhtiar kita hanya sejengkal. Dalam membangun ini, berjuang ini mungkin sejengkal ikhtiar kita. Tapi Allah berikan sehasta, Allah berikan semeter, Allah berikan 100 meter, bahkan lebih dari itu. Dan itulah yang disebut dengan keberkahan dan keajaiban. Bukit Dinamika Umat ini hanya bermula dari sejengkal tanah di tempat saya berdiri ini. Ini pun adalah kebaikan seorang donatur yang mau meminjamkan uangnya untuk membayar tanah ini kepada yang punya. Dan kami cicil kembali pelan-pelan sampai lunas. Lantas bertambah sepetak. Dan seperti yang sekarang ini kita menyebutnya Bukit Dinamika Umat. Karena memang bertingkat-tingkat, konturnya menjadi indah. Dan setiap kali ada orang yang datang berkunjung ke sini, mereka selalu bertanya, bagaimana Pak Tanjung bisa menata seindah ini? Padahal ini tidak didapatkan sekaligus, hanya sejengkal, sepetak. Dan selalu saya bilang, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Saya ambil ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika istana Ratu Balkis sampai ke istananya, dilihatnya ada di depan mata dalam waktu sekejap, dan dia berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani, ini karunia dari Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Saya pun ingin mengatakan, Bukit Dinamika Umat ini min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Apakah untuk menguji aku, apakah aku pandai bersyukur atau kufur. Dan kami semua yang ada di sini, guru-guru dan murid-murid, berjuang sekuat tenaga untuk bersyukur kepada Allah atas keajaiban ini. Dan adanya Bukit Dinamika Umat ini adalah sebenarnya bukti keberkahan dan keajaiban. Dan siapapun yang sedang berjuang di jalan Allah, membangun pesantren, membangun lembaga pendidikan, apalagi yang jauh di pelosok negeri sana, seperti saudara saya Ustadz Bustaman Siregar di pesantren Parmaraan sana, di pesantrennya di tengah lembah hutan. Tapi muridnya ribuan orang datang ke sana. Karena ada syekh besar di sana yang sangat tawadu, Syekh Abdullah Ritonga. Dan itulah bukti keajaiban dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini memberikan semangat kepada kita. Jangan pernah berhenti berharap. Dan kalau kita sudah melakukan dengan sungguh-sungguh, kita istiqomah penuh keyakinan bahwa yang kita lakukan ini benar, penuh kesabaran, insya Allah tunggulah akan datang keajaiban itu menghampiri. Hadanallahu ya'akum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.